Shalom dan selamat bergabung dalam kebaktian umum yang diselenggarakan secara live oleh GKI Harapan Indah Minggu 10 Januari 2021. Pada hari ini kita diundang mengikuti perjamuan kudus awal tahun untuk mengingat kasih dan pengorbanan Kristus yang sudah mati bagi kita, serta bersekutu dengan tubuh Kristus. Majelis Jemaat memutuskan untuk tetap menyelenggarakan ibadah secara online, mengingat pandemi yang saat ini masih terjadi. Perjamuan kudus ini diselenggarakan secara partisipatif, di mana umat mengikuti dari rumah masing-masing secara langsung dan bukan melalui rekaman. Saudara-saudara, sebelum mulai ibadah, marilah kita memperhatikan beberapa warta yang perlu disampaikan secara khusus pada kesempatan ini. Warta yang pertama, berita duka cita. Majelis Jemaat GKI Harapan Indah turut berduka cita atas kembalinya ke rumah Bapa di surga, Bapak Paulus Hendro Giarto atau Bapak Kwe Hangi, suami dari Ibu Lani Isan Prabowo atau Ibu So Gioklan, dalam usia 70 tahun pada hari Minggu 3 Januari 2021. Dan jenazah dikremasi pada hari Selasa 5 Januari 2021 di Krematorium Nirmana, Jakarta Utara. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan kepada segenap anggota keluarga yang ditinggalkan. Yang berikutnya adalah kebaktian, peneguhan, dan pemberkatan nikah Saudara Erwin dan Saudari Lupita Andrea. Kebaktian, peneguhan, dan pemberkatan nikah bagi pasangan Saudara Erwin, anggota GPCC Jakarta Pusat, putra dari Bapak Edi Gunawan dan Ibu Pangestu Mulyati, dengan Saudari Lupita Andrea, anggota GKI Harapan Indah, putri dari Bapak Mulyadi Raharjo dan Ibu Friska Setiatmaja. Kebaktian akan dilaksanakan pada Minggu 17 Januari 2021 di GPCC Jakarta Praise Community Church Jakarta Pusat. Yang berikutnya adalah mengenai pendaftaran kelas katekisasi. Majelis Jemaat GKI Harapan Indah membuka kelas katekisasi tahun 2021. Kelas katekisasi tahun ini hanya dibuka satu kelas. Pendaftaran sampai dengan 14 Februari. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ingin membaptis dewasa atau CD dapat mendaftarkan diri di kantor tata usaha. Kelas katekisasi akan dimulai pada hari Sabtu tanggal 20 Februari. Berikutnya adalah mengenai calon majelis jemaat. Periode pelayanan April 2021 sampai Maret 2024. Ini merupakan pewartaan yang ketiga. Berdasarkan keputusan PMJ pada tanggal 9 Desember, serta dengan mempertimbangkan usulan yang masuk dari jemaat, maka persidangan majelis jemaat telah menetapkan calon majelis untuk periode pelayanan 1 April 2021 sampai dengan 31 Maret 2020. Yang pertama, Bapak Edi Yusuf. Yang kedua, Ibu Haspianti Siadi. Yang ketiga, Bapak Irwan Yanatan Heri Susanto. Yang keempat, Bapak Oktavianus Parulian Simurangkir. Yang kelima, Ibu Rumiris Riyama Maranata. Dan yang keenam, Ibu Tamara Iren Boru Pasaribu. Bagi Bapak Ibu, Saudara sekalian yang memiliki keberatan berdasarkan Alkitab atau Tata Gereja GKI, dapat mengajukan keberatan kepada Majelis Jemaat sampai dengan hari Senin 11 Januari 2021. Dan yang berikutnya adalah mengenai Persekutuan Komisi Dewasa Kairos. Persekutuan Komisi Dewasa Kairos akan mengadakan persekutuan pada hari Sabtu 16 Januari jam 5 sore dengan pembicara Pendeta Haryanto Suryadi. Tak lupa Majelis Jemaat juga mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang berulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Marilah saat ini kita memasuki saat teduh untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam ibadah kita pada saat ini. Mari kita saat teduh. Jemaat mari bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 18, bait pertama dan yang kedua, Allah hadir bagi kita. Hendak memberi berkat
Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, ibadah ini dimulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Dan beserta saudara. Silakan. Umat yang terkasih dalam Kristus, pemberitaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kisah pembaptisan Tuhan Yesus oleh Yohanes Pembaptis. Kemunculan Yohanes Pembaptis di padang gurun ada di tengah situasi masyarakat saat itu yang telah kehilangan esensi spiritualitas hidup, keagamaan, dan terjebak dalam ritualisme kosong. Seruan pertobatan atau metanoia yang disampaikan oleh Yohanes bukanlah sekedar seruan yang bersifat superficial belaka, melainkan seruan yang menuntut perubahan karakter yang sungguh-sungguh dan terus-menerus. Kiranya seruan pertobatan ini juga terus bergema dalam hidup kita, sehingga pembaruan itu terus kita alami, agar kita menjadi semakin serupa dengan Kristus, sosok yang menjadi teladan hidup setiap orang percaya. Pada Tuhan
Jemaat yang terkasih, di tengah cinta kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, kita sadar bahwa kita masih terus acap kali berbuat dosa, melakukan hal-hal yang jauh daripada kehendak Tuhan. Marilah pada saat ini kita datang dalam doa pengakuan dosa kepada Tuhan. Dan doa pengakuan dosa akan diawali dengan doa secara pribadi. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur jika pada hari ini kami dapat bersekutu dengan penuh sukacita dalam ibadah ini. Sekalipun ruang dan jarak memisahkan kami, namun kami tetap merasakan kehangatan kasih-Mu. Kami juga bersyukur jika pada hari ini kami dapat mempersiapkan diri ikut dalam perjamuan kudus, sekalipun di tengah situasi yang sangat berbeda karena berbagai keterbatasan yang ada. Bapa, saat ini kami datang dengan gentar dan takut ke hadapan tahta-Mu, mengakui segala dosa dan kesalahan kami, ketidaksempurnaan kami yang membuat kami terpisahkan dari Bapa. Kadangkala kami membiarkan diri kami dipengaruhi dan dikuasai oleh dendam, kemarahan dan kebencian. Kami menyadari bahwa kami patut mendapat hukuman Tuhan, tetapi Engkau adalah Allah yang pengasih dan panjang sabar. Engkau tidak membalaskan kepada kami setimpal dengan dosa dan kejahatan kami. Dengan kerendahan hati kami mengakui segala dosa kami, dan memohon Tuhan mengampuni, melayakkan kami untuk menghadap hadirat-Mu saat ini, bahkan untuk makan dan minum di meja perjamuan yang Tuhan siapkan bagi kami hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah setiap kami yang memohon pengampunan. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita bersama bangkit berdiri. Bagi kita yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 12 ayat 1 hingga 3. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku.
maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Persembahan pujian virtual dari Paduan Suara Gita Kalvari GKI Gunung Sahari. Saudara, di tengah keprihatinan dunia saat ini, janganlah goyah dan tawar hati. Tetaplah percaya pada Kristus, karena Dialah penolong yang sejati. Ku gelisah, ku cari wajahnya, ku dapatkan ketenangan. Saat ku tertindas, ku berseru padanya. Dia memberikan jalan
sepanjang masa. Karena Kristus hadir dalam dunia, membawa sukacita dan damai sejahtera. Kasih-Nya yang sempurna dan mulia, memulihkan jiwa yang terluka, tertindih dosa. Hanya padanya ku selalu bersandar, hidup dalam terangnya sepanjang masa. Terima kasih untuk paduan suara kita Kalvari dari GKI Gunung Sahari yang sudah memberikan persembahan pujian virtual di dalam kebaktian ini. Mari saudara sekalian kita bersama-sama berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami bersyukur untuk kesempatan di mana kami boleh beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu ini, walaupun di tengah-tengah masa pandemi dan kami harus melakukan ibadah yang berbeda daripada waktu sebelum pandemi. Ya Tuhan, kiranya walaupun kami ada yang beribadah di gereja ini dalam komunitas yang terbatas dan juga kami yang beribadah di rumah kami masing-masing, kiranya ini tidak menyurutkan kami untuk kami tetap setia beribadah kepada Tuhan di hari Minggu. Dan saat ini Tuhan, kami akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami dapat mengerti, memahami firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara sekalian kita bersama bangkit berdiri. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 1 ayat 4 hingga 11. Markus pasal 1 ayat 4 hingga 11 demikian. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang tidak hanya mendengarkan, tetapi juga memelihara dan melakukan firman itu dalam hidupnya. Haleluya. Selamat pagi saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dengan tema terus-menerus diperbarui. Saudara sekalian, menurut kalender gereja, liturgi gerejawi, pada hari Minggu ini kita sebagai gereja mengingat dan memperingati peristiwa Yesus dibaptis. Nah saudara sekalian,
kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu bukan orang berdosa. Karena dia bukan orang berdosa, maka dia tidak memerlukan pertobatan dan pengampunan dosa melalui baptisan. Tetapi mengapa Yesus dibaptis, saudara sekalian? Nah, saudara sekalian, ada beberapa makna Yesus itu dibaptis. Apa makna baptisan yang diterima oleh Yesus itu? Ada 3, saudara sekalian. Yang pertama, baptisan yang diterima oleh Yesus itu melambangkan solidaritasnya dengan orang-orang berdosa dengan segala penderitaannya di dunia. Dan Yesus itu mau mengidentikan dirinya itu dengan orang-orang berdosa yang hendak diselamatkannya. Kita semua, saudara sekalian, umat manusia. Dan di dalam peristiwa salib, pesan ini memuncak ketika Allah itu menyatakan diri sebagai pribadi yang hadir di dalam penderitaan manusia melalui Yesus Kristus. Dia bukanlah Allah yang bertahta di atas penderitaan manusia, bukan pula di balik penderitaan manusia, namun hadir di dalam penderitaan manusia. Kemudian yang kedua, saudara sekalian, baptisan yang diterima oleh Yesus itu menjadi titik awal karya pelayanan Yesus di dunia sebagai Kristus, sebagai Sang Mesias, sebagai yang diurapi oleh Allah. Dan dia hadir sebagai Mesias yang menderita, saudara sekalian. Dan baptisan yang diterimanya ini sekaligus juga merupakan suatu gambaran bahwa suatu saat nanti dia akan dibaptis di dalam penderitaannya di kayu salib, saudara sekalian. Dan yang ketiga, baptisan yang diterima oleh Yesus itu menegaskan datangnya era pembaruan oleh nilai-nilai kerajaan Allah terhadap nilai-nilai kerajaan dunia. Atau nilai-nilai kerajaan Allah itu menggantikan nilai-nilai kerajaan dunia. Kehadiran Tuhan Yesus itu membawa pembaruan di dalam kehidupan di dunia ini. Nah, saudara sekalian, sebetulnya di dalam berbicara tentang pembaruan ini, saudara sekalian, pembaruan ini merupakan satu perubahan yang mendasar, yang bersifat menyeluruh sampai ke akar-akarnya terhadap apa yang tidak baik, diubah, diganti menjadi apa yang baik. Apa yang tidak benar diubah menjadi apa yang benar. Nah, saudara sekalian, sebetulnya ya kalau dipikir-pikir ya, kalau ngomong-ngomong soal pembaruan, di dalam kehidupan kita sehari-hari sebetulnya secara luar diri kita sebetulnya sadar atau tidak sadar ya. Kita ini sering melakukan pembaruan loh sebetulnya. Pembaruan secara terus-menerus. Misalnya nih, terhadap dandanan ya, dandanan kita nih ya, dandanan penampilan kita ya, mungkin tahun baru model rambut baru ya, tahun baru pakaian baru nih ya, atau ya ini yang sering juga dilakukan ya, terhadap kabar atau berita tentang diri kita, apa yang sedang kita lakukan, kita sedang jalan kemana atau sebagainya gitu ya, update status sudah di Facebook, di Instagram dan sebagainya ya, pembaruan terus menerus. Atau juga saudara sekalian terhadap kebersihan diri kita sendiri ya, kan mandi toh tiap hari toh ya, ada yang tidak mandi ya, apakah ada yang tidak mandi saudara sekalian sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun ya. Ya, memperhatikan nih kebersihan diri kita, dibarui nih tiap hari gitu kan. Demikian juga tempat tinggal kita kan, disapu, dibersihkan ya, disapu, dipel, dibersihkan supaya apa? Kondisinya tuh tetap dalam tanda kutip selalu baru ya, bersih, baik keadaannya. Nah, saudara sekalian, yang jelas pembaruan itu merupakan upaya untuk memperbaiki
dan mengganti dari keadaan yang lama menjadi keadaan yang baru, dari keadaan yang kurang baik menjadi keadaan yang baik. Nah, saudara sekalian, kalau terhadap apa yang di luar diri kita itu kita melakukan pembaruan, terus menerus melakukan pembaruan dari hari ke sehari. Permisi tanya, bagaimanakah upaya pembaruan terhadap apa yang ada di dalam diri kita sendiri, saudara? Khususnya apa yang ada di dalam pribadi kita sendiri. Saudara sekalian, inisiasi baptisan gereja seringkali dipahami semata-mata hanya sebagai sebuah tradisi dan ritual sekali seumur hidup, yang dalam kenyataannya tidak sering membuat kita sadar akan pentingnya pembaruan hidup secara terus-menerus. Padahal itu yang ditekankan di dalam firman Tuhan, bukan? Salah satu contohnya adalah Kolose 3 ayat yang ke-10. Diperbaharui terus-menerus. Dan melalui firman Tuhan hari ini, saudara sekalian, kita akan belajar apa saja yang perlu terus-menerus kita perbarui di dalam diri kita selaku pengikut Kristus, selaku murid-murid Tuhan, murid-murid Kristus di dalam kehidupan ini. Yang pertama, saudara sekalian, apa yang kita perlu terus-menerus perbarui? Kita perlu terus-menerus diperbarui di dalam akal budi atau pemikiran kita, saudara. Saudara sekalian, menarik sekali kalau kita lihat di dalam ayat 4. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan. Nah, saudara sekalian, ini ada suatu hal yang sangat menarik. Ada penafsir yang dengan jeli itu begitu mendalami ayat ini, saudara sekalian, yang mungkin bagi kita membaca ayat ini biasa saja, tapi ada seorang penafsir yang bisa melihat lebih dalam, melampaui apa yang kita baca di dalam ayat ini, saudara. Bahwa padang gurun, saudara sekalian, di situ kan di dalam ayat 4 itu disebutkan soal padang gurun. Nah, ini suatu hal yang menarik bahwa padang gurun itu mengingatkan tentang apa, saudara? Mengingatkan tentang pengembaraan orang-orang Israel pada zaman dulu, sebagaimana dicatat di dalam kitab Keluaran. Padang gurun ini merupakan lambang pengembaraan umat Allah dari kehidupan yang lama, perbudakan di Mesir, menuju ke tanah perjanjian, dan mereka harus melewati padang gurun. Nah, saudara sekalian, ini suatu gambaran kalau secara rohani, ya, ini merupakan satu kiasan, satu lambang bagaimana di dalam kehidupan kita secara rohani, saudara sekalian, kita dibawa oleh Tuhan dari perbudakan dosa menuju kemana, saudara? Menuju sorga yang kekal. Tapi sebelum menuju ke sorga yang kekal itu, kita masih hidup di dunia ini, bukan? Hidup yang diwarnai dengan kesusahan dan penderitaan, mirip seperti kehidupan di padang gurun, bukan? Dan ini, saudara sekalian, ada satu poin yang menarik. Perlu kuasa Tuhan dan beberapa jam untuk membebaskan orang-orang Israel itu dari tanah perbudakan Mesir. Tetapi dibutuhkan padang gurun dan 40 tahun lamanya untuk mengeluarkan mentalitas kehidupan Mesir dari dalam diri orang-orang Israel. Saudara sekalian, ini waktu sang penafsir ini melihat bagian ini dengan jeli begitu tajam, ini suatu hal yang sangat menarik bagi saya dan saya ingin bagikan bagi saudara sekalian. Ini luar biasa, saudara sekalian. Bagaimana orang-orang Israel itu, mereka semasa di padang gurun, mereka yang keluar dari perbudakan di Mesir, dibebaskan dari tanah perbudakan Mesir, berada di padang gurun, bukannya bersyukur, saudara sekalian, tapi mereka itu terus paling kalau kami itu mengingat kehidupan dulu di Mesir, lebih baik kami itu tetap berada di tanah Mesir. Mentalitas ini loh, saudara sekalian.
Mentalitas kehidupan di Mesir itu tidak hilang-hilang, saudara sekalian. Di dalam diri orang-orang Israel yang dibebaskan keluar dari tanah perbudakan Mesir ini. Nah, saudara sekalian, bukankah ini suatu gambaran rohani juga di dalam kehidupan kita, bukan? Mentalitas, wah enak banget loh hidup di dalam dosa itu, enak banget loh. Ya, bisa nipu orang, ya, bisa berzina, bisa melakukan hal-hal yang tidak diperkenan oleh Tuhan tuh kok rasanya enak Ya, mentalitas yang seperti ini, saudara sekalian. Bukankah itu bisa terus menerus masih muncul dalam kehidupan kita itu sepanjang umur hidup ini, bukan? Butuh pembaruan akal budi, pemikiran kita terus menerus sepanjang hidup ini. Selaras dengan itu, saudara sekalian, di dalam Roma 12 ayat 2 jelas dikatakan di sana, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Cara berpikir ini loh, cara berpikir ini harus diperbarui agar dapat mengetahui kehendak Allah. Kehendak Allah itu sifatnya baik, menyenangkan hati Allah dan sempurna. Cara berpikir kita, pemikiran kita, akal budi kita mesti diperbarui. Itulah sebabnya, saudara sekalian, di dalam pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan, Tuhan Yesus itu banyak mengajarkan tentang berbagai macam kebenaran kerajaan Allah dan banyak mengoreksi cara berpikir orang yang keliru, saudara sekalian. Itulah sebabnya kita mesti banyak belajar dari Tuhan Yesus. Kita mesti banyak belajar dari firman Tuhan, mendalami firman-Nya, agar cara berpikir kita ini dibentuk, diubah, supaya seturut dengan apa yang Tuhan mau. Yang kedua, saudara sekalian, kita mesti terus-menerus diperbarui di dalam karakter atau watak atau sifat kita. Nah, saudara sekalian, situasi ketika Yohanes Pembaptis ini muncul di padang gurun, waktu itu masyarakat kehilangan hakikat utama dari hidup beragama. Hidup beragama hanya dipandang sebagai sebuah kegiatan kehidupan ritual yang rutin. Tidak ada kait-mengkaitnya dengan karakter, tidak ada kait-mengkaitnya dengan sifat orang yang melakukannya. Tidak ada kait-mengkaitnya atau dampaknya terhadap perubahan karakter orang yang beragama itu. Nah, bukankah ini mirip, saudara sekalian, dengan kebanyakan orang hidup beragama, bukan? Agama ya agama, punya kehidupan beragama, tapi hanya sebatas ritual, upacara keagamaan, tapi tidak mengubah nih loh sifat. Yang punya karakter jahat ya tetap jahat, ya. Yang punya karakter menyakiti orang lain tetap nyakitin orang lain, saudara sekalian. Tidak ada kait-mengkaitnya, tidak ada dampaknya terhadap kehidupan di dunia ini. Jadi waktu itu masyarakat hidup dalam rutinisme dan ritualisme keagamaan yang kosong, bukan menghidupi kerohanian yang sehat dan dinamis. Mestinya karakter itu berubah. Kenapa? Karena ada relasi dengan Tuhan, relasi persekutuan dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan. Itu mesti mengubah karakter orang yang bersekutu dengan Tuhan itu. Itulah sebabnya, saudara sekalian, Yohanes Pembaptis itu menyerukan pertobatan yang menuntut perubahan karakter yang terus-menerus. Bukan hanya pertobatan yang hanya penampilan luarnya saja. Itulah sebabnya, saudara sekalian, waktu Yohanes, kalau kita lihat di dalam Matius pasal 3, waktu orang-orang Saduki, orang-orang Farisi itu datang kepada Yohanes mau dibaptis,
Yohanes Pembaptis mengatakan apa? Hai kamu keturunan ular beludak. Siapakah yang mengatakan pada kamu bisa lari, bisa lepas dari hukuman Allah terhadap kamu? Kenapa saudara sekalian? Karena mereka berpikir kalau ikut dibaptis itu akan terhindar dari murka Allah. Tapi tidak mengubah karakternya saudara sekalian. Nah ini kan cilaka saudara. Nah saudara sekalian, alangkah menyedihkan ya, sudah dibaptis jadi orang Kristen tapi karakternya tidak berubah. Jadi pertobatan yang disuruhkan oleh Yohanes Pembaptis di sini bukan hanya penampilan luar, tapi itu harus berasal dari dalam hati. Dan perubahan yang berasal dari dalam hati itu akan nampak dalam karakternya. Saudara sekalian, kalau kita bandingkan dengan Kolose 2 ayatnya yang ke-10, di sana disebutkan tentang mengenakan manusia baru. Kalau di dalam terjemahan lama Alkitab, terjemahan lama bahasa Indonesia, ya, kata manusia baru itu diterjemahkan sebagai perangai baru. Sifat yang baru, mengenakan watak yang baru, mengenakan sifat yang baru, tabiat yang baru. Nah, apa saja itu saudara sekalian? Itu kemudian bisa kita lihat di dalam ayat 12-14. Misalnya watak atau karakter berbelas kasihan, murah hati, rendah hati, lemah lembut, sabar, pengampun, penuh kasih, dan sebagainya. Permisi tanya saudara sekalian, apakah kita setiap hari memperbarui karakter kita yang lama saudara sekalian, tabiat kita yang lama dengan karakter-karakter ini, karakter yang baru, karakter-karakter yang serupa dengan Kristus. Kristus itu berbelas kasihan, Kristus itu murah hati, Kristus itu rendah hati, Kristus itu lemah lembut, sabar, pengampun, kasih. Nah, sudahkah kita memperbarui karakter kita setiap hari supaya kita punya karakter yang sedemikian? Yang ketiga, saudara sekalian, kita perlu terus-menerus diperbarui di dalam perilaku atau kelakuan kita. Saudara sekalian, inisiasi baptisan gereja seringkali dipahami hanya sebagai sebuah tradisi dan ritual sekali seumur hidup. Tetapi hari ini kita belajar saudara sekalian bahwa baptisan itu semestinya merupakan sebuah panggilan untuk terus-menerus hidup di dalam pembaruan dan menjadi pelaku pembaruan. Nah saudara sekalian, bagian di dalam Injil Markus pasal 1 ayat 4 hingga 8 ini kita bisa bandingkan atau paralel dengan Matius pasal 3 dan Lukas pasal 3 tentang kehadiran Yohanes Pembaptis itu dengan beritanya. Nah saudara sekalian, di dalam Matius pasal 3 ayat 8 jelas Yohanes Pembaptis mengatakan, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Maksudnya baptisan itu bukan hanya sebagai tanda pertobatan, tetapi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan di dalam Lukas pasal 3 ayat 11-14, Yohanes Pembaptis itu memberikan contoh-contoh yang sangat praktis bagaimana atau apa yang dimaksud dengan buah yang sesuai dengan pertobatan itu yang nampak di dalam kelakuan saudara sekalian. Kalau secara singkat ayat 11 hingga 14 dalam Lukas pasal 3 itu diringkaskan ada 3 hal. Contoh praktis buah yang sesuai dengan pertobatan yang nampak di dalam kelakuan. Yang pertama adalah mau berbagi dan mau memberi kepada orang lain yang berkekurangan. Yang kedua adalah tidak tamak, tidak serakah. Yang ketiga adalah puas dengan apa yang ada.
Permisi tanya saudara sekalian, apakah kelakuan-kelakuan demikian itu sudah menjadi bagian di dalam kehidupan kita? Kalau belum, mari kita perbarui saudara sekalian. Perbarui kelakuan kita dengan kelakuan-kelakuan buah yang sesuai dengan pertobatan. Wah, ini sangat menarik sekali saudara. Di dalam masa pandemi ini merupakan ujian bagi kita semua nih, khususnya orang-orang yang percaya. Mau berbagi, tidak tamak, puas dengan apa yang ada. Wah, itu benar-benar suatu yang sangat pas di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Saudara sekalian, semakin orang Kristen diperbarui karakter dan kelakuannya, maka semakin dunia dapat melihat Kristus di dalam diri orang Kristen. Dan semakin orang Kristen itu nyata di dalam pembaruan diri, maka semakin ia dimampukan untuk menjadi pelaku pembaruan di dalam kehidupan di dunia ini. Mobil itu diperbaiki, kendaraan ya diperbaiki, kalau rusak perlu perbaikan ya, kemudian diperbaiki, entah itu mobil atau sepeda motor ya. Sesudah diperbaiki itu diharapkan supaya apa saudara sekalian? Supaya berfungsi kembali kepada sedia kala, bukan? Kan bukan diperbaiki supaya ya udah dianggurin aja begitu, dipajang, kan enggak saudara sekalian. Nah, demikian juga kita ini diperbarui, diperbaiki ya, supaya kita itu berfungsi dengan sebagaimana mestinya di hadapan Tuhan. Kiranya kita semua ditolong oleh Tuhan untuk terus-menerus memperbarui akal budi kita, karakter kita, kelakuan kita, supaya bukan hanya kita ini hidup di dalam pembaruan, tetapi juga menjadi pelaku pembaruan di dalam kehidupan ini dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan akan baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita bersama berdoa syafaat. Ya Tuhan, saat ini kami memohon Tuhan menolong setiap kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan, agar kami senantiasa terus-menerus diperbarui di dalam akal budi kami, dalam pemikiran kami, agar semakin seturut dengan firman Tuhan. Tolong kami juga Tuhan agar karakter kami diperbarui terus-menerus agar makin serupa dengan karakter Kristus. Demikian juga Tuhan kelakuan kami diperbarui terus-menerus agar sesuai dengan pertobatan. Ya Tuhan, tolonglah kami Tuhan agar kami sungguh mengalami pembaruan hidup dan boleh menjadi pelaku pembaruan di dalam kehidupan kami dimanapun Tuhan tempatkan kami, baik dalam kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat, kehidupan di pekerjaan, dan dimanapun juga.
Tuhan, saat ini kami juga mengingat untuk saudara-saudara kami dalam kondisi sakit, khususnya mereka yang terkena COVID-19. Mohon Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan mereka. Demikian pula Tuhan bagi mereka yang lemah secara jasmani, Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka. Apalagi mereka yang mengalami kelemahan jasmani itu sudah bertahun-tahun lamanya. Kami sungguh mohon Tuhan, paling tidak kondisi mereka semakin membaik dari waktu demi waktu. Kami juga doakan Tuhan bagi setiap saudara-saudara kami yang juga mengalami pergumulan dalam soal ekonomi, soal keuangan, pekerjaan. Tuhan, kiranya bukan hanya Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka, tetapi Tuhan juga akan memberikan hikmat apa yang mereka perlu lakukan untuk mereka boleh mendapatkan penghasilan, mendapatkan pemasukan, mencukupi kebutuhan mereka di dalam jalan Tuhan. Dan kami juga doakan Tuhan khususnya untuk saudara-saudara kami dalam duka cita. Kiranya Tuhan menguatkan, Tuhan menghiburkan mereka. Demikian juga Tuhan khususnya untuk setiap saudara-saudara kami, untuk anak-anak yang studi di rumah masing-masing atau juga mengalami pergumulan dalam soal pendidikan. Kiranya Tuhan menolong mereka dalam pergumulan tersebut. Kami juga doakan Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami yang lain dengan pergumulan masing-masing yang lainnya yang belum disebutkan satu demi satu. Engkau tahu dengan jelas Tuhan apa yang mereka alami. Kiranya Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami juga doakan Tuhan khususnya untuk gereja kami, agar kiranya walaupun di tengah-tengah masa pandemi ini kami tidak bisa bertatap muka secara langsung, beribadah secara online, bersekutu secara online, kiranya itu tidak menyurutkan kasih perhatian kami satu dengan yang lain, tali persaudaraan satu dengan yang lain di dalam Tuhan. Dan kami juga doakan Tuhan khususnya untuk negara bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat di dalam memerintah, melakukan tugas pemerintahan di dalam kehidupan negara kami Indonesia, khususnya di tengah-tengah masa pandemi ini. Bagaimana menyimbangkan antara kebijakan terkait dengan kesehatan dengan perekonomian. Kiranya Tuhan menolong mereka. Dan Tuhan kiranya juga mengaruniakan senantiasa keamanan atas negeri kami. Demikian pula kami merindukan Tuhan bahwa pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Vaksin yang sudah ada kiranya merupakan langkah awal pandemi COVID-19 ini Tuhan segera berakhir di negara kami. Ini merupakan kerinduan harapan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan doa kami, dan kami juga menyerahkan pergumulan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tahu akan segala kehidupan kami, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik sesuai dengan waktu, rencana, dan hikmat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui pengumpulan persembahan. Firman Tuhan yang menjadi dasar pengumpulan persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 sampai yang 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu
dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Bapak Ibu dapat menyampaikan persembahan dengan memasukkan dalam amplop persembahan dan menyerahkan ke gereja pada kesempatan terdekat atau melalui transfer ke nomor rekening BCA 52103358999 atas nama GKI Jabar Harapan Indah. Persembahan dapat juga disampaikan melalui aplikasi dompet elektronik dengan memindai QR Code yang ada di layar ini. Mari kita berdoa. Saat ini kami membawa persembahan Tuhan sebagai ungkapan syukur kami atas semua berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Ajarlah kami terus Bapa untuk selalu mengucap syukur, untuk selalu mengasihi dan memberi. Biarlah seluruh kehidupan kami boleh persembahkan dalam tangan Tuhan saja. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Mari kita bersama bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing dengan terus mengingat dan menjadi pelaku firman Tuhan. Marilah kita terus memperbarui diri di tengah ketidaksempurnaan kita, menyadari kelemahan dan keterbatasan kita, dengan selalu belajar dan meneladani Kristus, agar dimampukan untuk berakar, bertumbuh dan berbuah dalam iman kita, serta setia menjalankan tugas panggilan yang Tuhan percayakan.
sekalian yang terkasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Saat hening, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.